Al-Bukhari meriwayatkan bahwa kelak di akhirat akan ada orang-orang yang berusaha mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berharap bisa mendapatkan air dari telaga, namun mereka terhalang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai keheranan dan berkata, Tuhanku, ia adalah bagian dari diriku dan termasuk umatku. Lalu Allah menjawab, apakah kamu menyadari apa yang mereka lakukan sepeninggalmu? Demi Allah, mereka tak henti-hentinya berbalik ke belakang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang berbalik ke belakang itu sehingga terhalang mendapatkan minuman di telaga akhirat? Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah menyebutkan, semua orang yang murtad dari agama Allah atau membuat bid'ah yang tidak diridhoi dan diizinkan oleh Allah, merekalah orang-orang yang diusir dan dijauhkan dari telaga. Demikian pula orang-orang zalim yang melampaui batas dalam kezalimannya, membasmi kebenaran, membantai penganut kebenaran, dan menekan mereka. Penjelasan di atas patut direnungkan bagi siapa saja yang mengharapkan kemuliaan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak, mendapatkan air dari telaga pemberian beliau. Hendaknya mereka segera meninggalkan kezaliman kepada orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Sebaliknya, hendaknya mereka segera kembali menegakkan ketaatan sempurna kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah orang-orang yang beruntung. Wallahu a'lam. Iya, demikian tadi ya, buletin Kafa edisi 215 yang dimana tema yang diangkat adalah menunaikan hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pentingnya, ya, begitu pentingnya bagaimana kita harus menempatkan kecintaan itu pada kecintaan yang tepat dan benar. Allah sudah memberitahukan kepada kita bahwasanya ketika kita salah menempatkan kecintaan kita, ranking kecintaan kita itu kita salah meletakkannya, maka berakibat berbahaya. Di dalam surat At-Taubah tadi sudah dijelaskan dengan gamblang ya, bahwasanya tingkatan yang paling utama adalah kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala pada Rasulnya, dan baru itu yang lain-lainnya. Maka pada kondisi saat ini, walaupun kita yang punya istri, punya anak, itu mereka cintai, semestinya tidak menghalangi dan tidak menggeser kecintaannya itu. Yang utama adalah kepada Allah dan kedua pada Rasulnya, dan setelahnya adalah selain Allah dan Rasulnya tersebut. Dan dipertegas pula bahwasanya kalau nanti ya, nanti umat Rasulullah itu ada yang tidak taat atau membenci Rasulnya, bahkan atau mencaci atau menghina Rasulnya, maka itulah kelompok yang membangkang. Bagaimana hadis Bukhari tadi, hadis riwayat Al-Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba qal man ata'ani dakhlal jannah wa man asani faqad aba. Sesungguhnya umatku masuk surga selain yang enggan. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan itu? Beliau lalu menjawab, siapa yang menaatiku masuk surga cerminannya. Dan siapa yang membangkang kepadaku berarti ia kelompok yang enggan. Maka dari itu, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, sudah semestinya kita harus pandai-pandai menunaikan hak-hak kepada Nabi kita dan Rasul kita. Semoga kita tergolong orang yang cinta Rasulullah dan menunaikan hak pada Nabi kita. Hikmah yang bisa kita petik di buletin kali ini, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa saja yang menaati Allah dan Rasulnya akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah anugerahi nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.